إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tiada wasiat yang paling agung yang perlu khatib wasiatkan untuk diri khatib pribadi dan seluruh kaum muslimin yang hadir rumah Allah yang mulia ini, melainkan wasiat tentang ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu merupakan wasiat yang diwasiatkan oleh para nabi, para rasul dan orang-orang soleh terdahulu, yang mana ketakwaan itu adalah mengerjakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita hari ini sudah berada di penghujung daripada bulan Syawal. Padahal kita baru saja meninggalkan bulan Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang saleh. 6 bulan sebelum Ramadan datang, mereka sudah berdoa kepada Allah agar Allah mempertemukan mereka dengannya. Dan ternyata Ramadan ini sangat cepat berlalu. 30 hari yang baru kita laksanakan atau baru kita bertemu dengannya, seakan-akan Ramadan itu begitu singkat di dalam benak kita. Dan hari ini kita berada di penghujung bulan Syawal. Lalu apa yang perlu kita lakukan di bulan Syawal ini? Apa yang perlu kita semangat di dalam melakukannya di bulan Syawal ini? Maka kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada beberapa perkara yang perlu kita lakukan di bulan Syawal. Yang pertama, hendaklah kita senantiasa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Mensyukuri segala nikmat Allah, terutama nikmat Ramadan yang baru saja Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan Allah tidak memberi nikmat ini kepada semua orang. Kita saksikan dalam kehidupan kita, banyak saudara kita yang tidak dipertemukan dengan bulan Ramadan karena mereka duluan dipanggil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi alhamdulillah Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Kemudian kita mampu beribadah dengan baik di bulan Ramadan. Karena ada orang yang dipertemukan dengan bulan Ramadan
namun dia menyanyiakan kesempatan di bulan Ramadan. Tapi alhamdulillah, atas izin Allah, kita dipertemukan dengan bulan Ramadan dan kita bisa beribadah kepada Allah di bulan Ramadan dengan baik. Ini merupakan sebuah nikmat yang sangat besar. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Walitukmilul 'iddah walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan supaya kalian menyempurnakan bilangan hari-hari di bulan Ramadan, dan supaya kalian menjadi hamba Allah yang bersyukur atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kalian. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bagaimanakah dikatakan seseorang itu hamba Allah yang bersyukur? Dia harus memenuhi 3 rukun syukur, baru dikatakan dia sebagai hamba yang bersyukur. Yang pertama, dia meyakini dalam hatinya bahwasannya semua nikmat itu hanyalah datang dari Allah. Yang kedua, dia melafadzkan dengan lisannya dengan kalimat pujian kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang ketiga, dia menggunakan anggota badannya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Jika hilang salah satu dari 3 hal ini, maka dia tidak dikatakan sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah. Masyaallah muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang pertama sekali yang perlu kita lakukan hari ini. Senantiasa bersyukur dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat dipertemukan kita dengan bulan Ramadan, kemudian kita mampu melaksanakan amal soleh di dalamnya dengan baik. Masyaallah muslimin, yang kedua yang perlu kita lakukan setelah Ramadan adalah kita senantiasa beristighfar kepada Allah tabaraka wa ta'ala, memohon ampun kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini merupakan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita melaksanakan ibadah, maka kita diperintahkan untuk memohon ampun, beristighfar kepada Allah. Hal ini sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, setelah kita melaksanakan salat, maka kita diperintahkan untuk beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu juga setelah kita bertemu dengan bulan Ramadan, maka kita hendaknya memperbanyakkan istighfar kita. Karena kita ini hamba Allah yang penuh dengan kelemahan, hamba Allah yang penuh dengan kekurangan. Tentu di saat kita bertemu dengan bulan Ramadan, banyak kekurangan-kekurangan yang kita lakukan di bulan tersebut. Banyak kesilapan-kesilapan yang kita lakukan, sehingga kita butuh istighfar, butuh minta ampun kepada Allah tabaraka wa ta'ala, supaya kekurangan-kekurangan yang telah kita kerjakan, yang telah kita lakukan di bulan Ramadan, baik sengaja atau tidak sengaja, dapat diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Kemudian hal yang lainnya yang perlu kita lakukan setelah bulan Ramadan adalah hendaknya kita memperbanyak doa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, memperbanyak doa. Karena kenapa? Karena kita ini hamba Allah yang butuh kepada Allah. Tentu amalan yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan ini, kita minta kepada Allah agar amalan yang telah kita kerjakan itu betul-betul diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka oleh sebab itu kita butuh doa.
Maka di antara doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima, ya Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mulia, dan kita tidak ragu setiap apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam lakukan pasti diterima oleh Allah. Manusia yang maksum, tapi tetap Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar Allah menerima apa yang telah beliau lakukan dari amal solehnya. Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah tabaraka wa ta'ala, yang tidak ada keraguan sedikit pun dalam hati kita di saat beliau melakukan amal soleh pasti diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi beliau tetap berdoa kepada Allah agar diterima amal solehnya. Setelah beliau membangun Ka'bah, beliau mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Tuhan kami, terimalah dari kami, dan Engkau ya Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Maka kita hari ini hamba Allah yang biasa, yang berlumuran dengan dosa, yang banyak kesalahan kita lakukan setiap hari, baik melalui hati kita, melalui lisan kita, melalui anggota badan kita. Tentu kita lebih banyak butuh berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar Allah menerima segala amal soleh yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Maka oleh sebab itu dahulunya para salafus salih, mereka ketika datang hari raya, ketika bertemu dengan saudaranya antara satu sama lain, mereka senantiasa mengucapkan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari kami dan dari kalian. Ini adalah sebuah doa jemaah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ma'asyal muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan di antara perkara yang lain yang perlu kita lakukan setelah bulan Ramadan, bagaimana kita mendidik diri kita menjadi hamba Allah yang senantiasa istiqamah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, istiqamah juga dalam meninggalkan larangan-larangan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, kita butuh istiqamah setelah bulan Ramadan. Arti istiqamah itu adalah konsisten di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Karena sesungguhnya Allah yang kita sembah di bulan Ramadan, itulah Allah yang kita sembah di luar bulan Ramadan. Sesungguhnya Allah yang telah memerintahkan kita berpuasa, dialah Allah yang telah memerintahkan kita untuk salat dan amal-amal yang lainnya. Maka janganlah kita menjadi hamba Allah yang mengenal Allah hanya di bulan Ramadan, tapi jadilah hamba Allah yang hakiki, yang mengenal Allah tanpa melihat waktu tertentu, tanpa melihat tempat tertentu. Kata para ulama salaf, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah kalian hamba Allah Rabbani, yang senantiasa beribadah kepada Allah tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal tempat tertentu. Wala takun ramadhaniyan, janganlah kalian menjadi hamba Ramadan yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan. Maka kata para ulama salaf yang lainnya, bi'sal qaum, seburuk-buruk kaum, alladzi la ya'rifuna rabbahu illa fi Ramadan atau kama qalu, yang mana mereka tidak mengenal Tuhan mereka kecuali hanya di bulan Ramadan. Maka janganlah kita jemaah dimuliakan Allah yang menjadi hamba Allah yang tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Jangan jemaah, tapi hendaklah kita menjadi hamba Allah yang mengenal Allah dimanapun dan kapanpun waktunya.
Maka kita perlu istiqamah di bulan Ramadan, karena sesungguhnya kita ingin diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tentu dalam keadaan husnul khatimah. Karena orang yang senantiasa istiqamah di atas kebaikan, di atas ketaatan, maka insya Allah dia pun akan diwafatkan dalam keadaan taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Adapun perkara yang lainnya yang perlu kita perhatikan setelah bulan Ramadan adalah hendaknya kita menjadi hamba Allah yang cerdas, hamba Allah yang bisa mengambil pelajaran daripada bulan Ramadan. Ramadan meskipun telah pergi dari kita, tapi Ramadan telah meninggalkan kepada kita begitu banyak pelajaran yang dapat kita ambil daripada bulan tersebut. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil, sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, ayyaman ma'dudat. Ramadan itu hanya hari-hari yang berbilang, hanya hari-hari yang dihitung begitu cepat. Artinya begitu juga dengan umur kita, jemaah dimuliakan Allah. Umur kita begitu cepat kita lalui dalam kehidupan ini. Maka apa yang sudah kita persiapkan untuk menuju hari esok ketika kita berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Sudahkah kita menjadi hamba Allah yang mempergunakan umur yang Allah berikan kepada kita sebaik-baiknya? Ataupun kita termasuk hamba-hamba Allah yang menyia-nyiakan umur yang Allah berikan kepada kita? Janganlah kita menjadi hamba Allah yang merugi. Karena salah satu golongan yang akan merugi di akhirat kelak adalah ketika seseorang diberi umur oleh Allah, dia tidak pandai menggunakan umurnya dengan baik. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wahum yastarikhuna fiha. Ada orang yang berteriak dalam neraka jahanam, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini ya Allah. Niscaya kami akan melakukan amal soleh, tidak sebagaimana amal soleh yang dahulunya kami kerjakan. Maka apa jawaban Allah? Awalam nu'ammirkum, bukankah kami dulunya telah memberi kepada kalian umur? Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memberikan kepada kalian umur yang mana dengan umur itu cukup untuk kalian berpikir, bahkan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Bukankah Allah telah memberi kepada kita umur? Ya, semua kita diberikan oleh Allah umur. Maka pergunakanlah umur yang Allah berikan kepada kita sebaik-baik mungkin. Yang muda, jangan berbangga dengan mudanya. Yang sehat, jangan berbangga dengan kesehatannya. Karena orang yang muda bisa mati sebagaimana orang yang sudah tua, dan orang yang sehat bisa mati sebagaimana orang yang sedang sakit. Tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekallah dengan ketakwaan karena engkau tidak tahu apabila engkau berada di pagi hari atau berada di siang hari, apakah engkau bisa hidup sampai pagi hari. Wa kam min fata yumsi wa yusbihu dhahikan. Betapa banyak anak-anak muda ketika di sore hari mereka itu tertawa terbahak-bahak. Waqad nusijat akfanuhu fahuwa la yadri.
padahal kain kafannya sedang ditenun, dia tidak mengetahuinya. Wa kam min saqimin wa kam min sahihin mata duna illatin. Betapa banyak orang yang sehat mati tanpa ada penyebabnya. Wa kam min saqimin asya hina min ad-dahri. Dan betapa banyak orang yang sakit tapi dia masih diberikan kesempatan hidup yang lama. Ya salam. Jemaah dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Maka oleh sebab itu, ambillah pelajaran yang paling berharga ini. Pergunakanlah kesempatan sebaik-baiknya. Janganlah engkau buangkan waktu yang telah Allah berikan kepada engkau. Janganlah biarkan waktu satu detik pun dia itu berlalu tanpa ada manfaatnya. Dan berilah waktu untuk Allah sebanyak-banyaknya. Pasti Allah akan memberi yang terbaik kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa salatana wa sa'ira a'malina ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.